Halo, selamat pagi Tabu Mania. Jumpa lagi bersama saya setelah sekian lama Rainbow di Bincang Tabu. Bincang Tabu ini adalah acara diskusi santai yang membahas tentang isu-isu praktis, seksualitas, dan isu-isu terkini. Sebelum kita mulai diskusinya, dari Kubu Katabu mengucapkan Hari HAM Sedunia kepada Tabu Mania yang diperingati tanggal 10 Desember ini. Juga ini adalah puncak hari kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Sebelumnya kami memohon maaf sekali lagi kepada Tabu Mania yang sudah menunggu Bincang Tabu dari jam 10 tadi karena adanya kendala teknis di kami. Maka dari itu Bincang Tabu baru bisa dimulai sekarang, gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya seperti yang Tabu Mania di rumah sudah tahu atau dimanapun sudah tahu, Bincang Tabu ini kita mengundang 3 narasumber yang keren-keren di sini. Ada Luna, Anggun, dan Mbak Lau. Ini duduknya berjauh-jauhan, tetapi hati kita tidak jauh ya. Selalu dekat. Begitu, oke. Terus kita di sini bertemu ya, alih-alih untuk untuk di aplikasi online, kita mau ketemu biar lebih akrab, biar ada sedikit perbedaan di diskusi online Tabu Mania yang biasanya begitu. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita sekalian panas-panasan, sekalian kita itu ya berjemur supaya seperti katanya protokol kesehatan supaya berjemur setiap pagi untuk mencegah COVID-19. Nggak hanya pas COVID berjemurnya, setiap Iya hari ya, itu harusnya baik. nggak hanya pas COVID ya kan. Tapi nggak yang jam 12 ya. Iya, jam 12 kita off. Aduh, gak enak nih, bentar lagi jam 12. Oke, sebelum kita mulai, saya akan bacakan satu-satu rekam jejak ya. Rekam jejak kayak pejabat aja nih Bu, maksudnya CV gitu ya. Pengalaman-pengalaman sedikit aja ya, pengalaman-pengalaman yang berproses ataupun menciptakan karya semua narasumber ini. Yang pertama ada Luna. Iya. Luna ini lulusan ISI Surakarta dalam penciptaan karya seni ya, berarti S2 ya. Baru lulus di 2019 kemarin. Oke, keren banget. Minatnya memang dari dulu di penyutradaraan teater, memang sudah berminat sekali. Terus itu karyanya ini banyak banget ya di CV-nya ya. Tapi aku akan sebutin 3 terakhir ya. Yang terbaru ya itu ada trilogi dalam rumah. Jadi ada 3 karya trilogi dalam rumah itu di tahun 2015, ada 2, terus tahun 2019. Terus habis itu kegiatan ini banyak banget ya. Ada yang ngajar sekarang, ngajar, terus habis itu sedang berjuang bersama teman-teman membangun kolektif Mirat katanya. Ya. Oke, nanti bisa diceritain kolektif Mirat itu apa dan sebagainya. Terus Juni Agustus lalu nih, Luna ini sempat jadi dewan kurator untuk jejak virtual aktor gitu. Terus yang di pojokan ada Mbak Lau, namanya panjang banget, Retno Sayekti Wisik Lau Purbo Utami, tapi biasanya kami panggilnya sih Mbak Lau gitu aja sih, atau Lau gitu ya. Terus yang menarik ini beliau ini berbeda dengan Luna. Jadi bukan dari disiplin misalnya pendidikan teater atau apa, tetapi dari teknik pertanian UNS. Betul. UNS Lulusan pertanian. Universitas 11 Maret ya. Terus sejak kuliah memang tertarik dan bergabung di kelompok teater. Terus ini sudah lama banget nih kenal dunia teater sejak tahun 1993. Aku baru lahir.
Kamu muda banget ya, Retno. Siapa Luna? Iya, mudah banget dia. Waktu di kampus itu Mbak Lau itu bergabung dengan kolektif teater kampus ya, namanya Teater Tukul yang di Pertanian. Lalu setelahnya menjadi anggota kelompok teater Kloset Tonil. Terus sampai akhirnya sekarang masih berkomunitas dan aktif di teater Lantai 2. Gitu. Oke. Jatuh deh contekan Eke. Oh, iya. Terus habis ini yang terakhir ada Anggun. Oh ya, nanti aja lupa karyanya Mbak Lau tadi. Ada Anggun itu sampai sekarang aktif menjadi sutradara film dokumenter ya Anggun ya. Terus kerjaannya ini banyak banget, multisektor. Selain masih aktif di sutradara, juga staf keuangan, Bo. Di salah satu organisasi yang bergerak di isu kesehatan, HKSR, maksudnya kesehatan dan reproduksi. Terus pernah juga nih menjadi pengurus organisasi salah satu organisasi transpuan di Indonesia. Gitu ya Anggun ya. Karya Anggun yang bisa dinikmati itu yang terbaru nih, kayaknya baru launching ya ini ya. Saatnya Orang Muda, Emak Menolak, sama Emak dari Jambi gitu. Itu semuanya film pendek. Aku cek sih yang 2 udah di YouTube, yang 1 mungkin nanti Anggun bisa jelasin ya gimana cara mengaksesnya. Oh, yang tadi kelupa ya, karyanya Mbak Lau itu ada Dinding di 2018, lalu ada Delipa di 2020 gitu. Baru banget ya. Lalu untuk lebih jelasnya Luna dan Mbak Lau itu sutradara teater, lalu ada Anggun yang sutradara film dokumenter. Jadi keren-keren nih, platform lah ya, multimedia. Kayak apa, komputer aja atau apa gitu kan, multimedia. Multidimensi gitu lagi. Oke, kalau kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Mbak ya, Mbak-mbak semuanya. Ngobrol santai sambil tidur ya. Iya, tiduran sambil di sini tidur kan, boleh, harus panas beringat ke ini. sini ya kan, Tadi mau nurunin kasur kan dari atas. Betul. Nah, kalau untuk mengawali obrolan mungkin Tabu Mania di rumah dan saya pengen tahu sih kesejarahan teman-teman ini dalam berproses atau menciptakan karya ya. Oke, aku lihat contekan dulu ya, Oke. Pengalaman awalnya itu gimana sih sampai misalnya berproses ikut teater atau misalnya ikut film atau gimana? Mungkin bisa diceritain deh. Siapa dulu? Silahkan. Mbak Lau aja. Papa yang paling tua. 1993 sejak. Iya sih. Kenal teater kan awalnya waktu masuk teater kampus itu ya masih gitu aja sih, masih main-main, lalu juga biasanya ikut di produksinya, jadi pemain gitu. Nah baru waktu di teater Kloset itu agak intens, lebih intens ya, bukan di situ selain jadi aktor dan pimpinan produksi, saya juga biasanya jadi asisten sutradara meskipun tidak formal. Nah di situ jadi kemudian jadi terbiasa menggarap itu kan. Nah sampai akhirnya 2002 saya mulai berani menggarap, jadi sutradara betulan. Mateng ya Mbak, prosesnya mateng. 2002 sampai sekarang ya udah lama, udah tua ya. Jadi dan sejak 2002 itu sampai sekarang ada belasan karya teater dan kebanyakan saya menggarap grup. Kalau monolognya sendiri saya juga kadang melakukan tapi cuma sedikit. Tapi iya motivasi awalnya ini sih kesadaran. Jadi kalau saya yakin tiap kita memutuskan sesuatu itu pasti respon dari hal lain. Nah itu awalnya adalah sejenis ya katakanlah pemberontakan ya, tapi bukan pemberontakan saya sebagai anggota Kloset kepada sutradara secara
ini secara kelompok enggak atau secara personal enggak, cuma sebagai ini aja respon artistik. Jadi ada hal-hal yang menurut saya ini kok begini ya, naskah ini dibeginikan sama sutradara saya gitu. Nah, saya penasaran, ini kalau misalkan digarap dengan model yang lain bagaimana, dengan pendekatan yang lain bagaimana. Jadi awalnya itu penasaran dengan itu. Nah, terus ternyata menggarap pertunjukan teater itu asik gitu. Nah, lama-lama keterusan sampai Asik dan sekarang. candu pasti kan. Iya, jadi candu itu. Candu betul. Betul. Jadi teater itu iya sih, memang unik sih maksud saya, karena iya begitu jadi memutuskan untuk menyutradara itu kita jadi berpikir banyak hal gitu. Jadi bukan hanya tentang naskah. Kalau naskah sih bisa apa aja, tapi bagaimana mendekati orang, bagaimana komunikasi dengan orang, lalu membaca potensi yang ada di tim gitu. Dan ini keterusan sampai sekarang. Menyutradara itu keren, itu asik. Asik banget ya. Betul. Itu kayak Ibu. Oke. Jadi cerita Mungkin sih. bisa dilanjutkan. Luna mungkin Aku. sama teater. Iya, mungkin. Oke. Iya, kalau saya itu, kalau Mbak Lawu nih ya, memulai proses teater di tahun 93, kalau saya tuh 93 baru lahir. Asik, baru muda banget ya ini. Iya, terus saya 93 baru lahir, jadi sekarang usia saya itu 27. Terus saya memang berteater sejak kecil, jadi dulu waktu kelas 1 SD, sekitar tahun mungkin 2001 lah ya, 2000-2001 tuh saya ikut teater namanya Tera Junior. Itu yang bikin guru saya namanya Pak Gigo Anurogo. Kan beliau itu adalah tokoh teater lah ya, udah terkenal di Solo, dan beliau bikin sanggar namanya Teater Surakarta. Nah, ini versi anak-anak kecilnya, karena juga sebagai wadah untuk anak-anaknya beliau ya. Saya sebayaan lah intinya sama putra-putranya. Jadi saya ikut teater, disitulah saya mengenal seni peran, terus penyutradaraan, tapi kan waktu itu masih kecil. Nah, terus sudah lama saya tidak pernah menyentuh teater. Di tahun 2011 tuh ceritanya saya tuh sebenarnya kayak kesasar gitu ya. Pengennya tuh masuk ke dokteran, jadi saya emang sekolah yang saklek gitu ya. Saya dulu pinter itulah pokoknya di sekolah, terus ini bercita-cita yang mulia ingin jadi dokter, tapi nggak kesampaian, udah kan? Tapi sutradara teater juga mulia loh. Oh iya, jangan salah ya. Nah, terus habis itu saya memang udah memutuskan nih kalau nggak keterima, akhirnya saya masuk ke ISI Surakarta gitu. Memang udah niat. Terus di ISI Surakarta ternyata kayak tari yang memang sebenarnya saya basicnya kan di tari, waktu itu ikut sanggar juga. Tapi udah penuh, terus yang tinggal tuh cuman ini prodi baru, jadi saya tuh mahasiswa pertama ceritanya di ISI Surakarta. Jurusan apa prodi teater itu. Babat alas ya. Iya, babat alas itu. Nah, sebenarnya dari situ tuh masih belum kelihatan. Saya tuh kegelisahannya kemana atau arahnya tuh mau kemana. Cuman pengalaman pertama yang besar untuk saya itu saya ikut Peksiminas monolog. Jadi waktu itu Peksiminas apa? Peksiminas itu Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Oke. Nah, kebetulan saya bersama Teater Jejak waktu itu, terus saya main gitu. Nah, waktu itu saya juga minta sarannya ke Mbak Lawu. Jadi waktu itu masih belum kenal dikit ya Mbak, jadi masih jauh lah gitu. Terus akhirnya setelah dari pengalaman itu saya merasakan ada sesuatu yang kayaknya saya harus gali lagi. Tapi daripada pemeranan, saya lebih pilih ke penyutradaraan karena di penyutradaraan itu menurut saya lebih bisa mengeksplorasi banyak gitu loh. Jadi saya jadi leadernya gitu, intinya gitu. Pertama itu. Terus mulai masuk ke ranah isu-isu perempuan, hari ini itu karena memang sebetulnya saya muncul kegelisahan tentang perempuan itu karena ada represi gitu ya di rumah. Jadi ada kekerasan dalam rumah tangga di rumah gitu lah, intinya kayak gitu. Terus dan ternyata bapak dan ibu saya memutuskan untuk bercerai gitu. Jadi terus kemudian saya merasa gitu bahwa perempuan ini harus ngomong gitu. Barulah dari situ saya belajar misalnya di teori, di filsafat seperti apa, terus di karya seperti apa, dan itu ngaruh ke semua pilihan-pilihan artistik saya. Nah, akhirnya dari tugas-tugas akhir, ujian-ujian itu saya jadi kelihatan, oh ini pengennya ke isu-isu perempuan, isu-isu keluarga perempuan gitu. Terus akhirnya bikin itu trilogi karya Di Dalam Rumah judulnya. Yang pertama yang Di Dalam Rumah 1 itu
tentang eh, pernikahan adalah pintu gerbang penjajahan bagi perempuan gitu. Terus yang Aku merinding loh. di dalam rumah 2 itu kekerasan dalam rumah tangga. Jadi intinya perempuan itu harus bergerak kalau mau berontak gitu. Kamu harus berani untuk keluar dari rumah menyelesaikan itu gitu. Kamu harus niat untuk itu. Terus yang ketiga ini tentang jadi dua perkara ini ternyata akhir-akhirnya gitu. Isunya ini akan bergeser ke pasca perceraian gitu. Ketika mereka udah bercerai terus ke pasca perceraian. Nah, saya bercerita tentang janda gitu, daya hidup janda pasca bercerai, intinya gitu. Itu karya 3 trilogi karya saya. Dan kayaknya mungkin saya akan konsisten ngomong isu-isu perempuan meskipun nanti ranahnya akan beda gitu ya. Saya nggak tahu nanti akhirnya kayak apa. Oke, kita lihat aja nanti ya. Ya. Oke, Keren. terima kasih, keren banget sih. Ini udah menarik ini diskusinya. Oke, tambahin Anggun supaya bisa tambah menarik nih. Gimana Anggun? Oke, Tabu Mania. Jadi tadi kalau Mbak Luna ini dari Universitas A, Mbak Lau dari Universitas B, kalau aku dari UTL. Apa UTL itu? apa? Apa? Universitas Taman Lawang. Jadi Oke. Iya, oke, Tapi terus. Itu eksklusif loh universitasnya, nggak semua Iya, orang bisa universitas masuk tuh kan. ini tuh memberi inspirasi buat memberi inspirasi juga untuk teman-teman Tabu Mania bahwa berkarya tuh nggak mesti dari universitas. Iya, Dan betul. tempat kita belajar tuh dari mana saja. Seperti Mbak Luna tadi dari dalam rumah mereka menyerap sari-sari ilmu-ilmu pendidikan. Mbak Lau sendiri dari prosesnya ketika bekerja sama dengan senior, lalu kemudian ada hal-hal yang mengganjal di hati, lalu kemudian dikritisi, itu Iya, kan juga bisa betul. belajar ya. Jadi nggak mesti di dalam sebuah instansi belajar. Itu menurutku sekarang hari ini aku justru malahan jadi dapat pembelajaran baru juga siapa teman-teman. Jadi waktu SD, waktu sekolah itu tuh aku tuh sebenarnya kecenderungan untuk ikut teater tuh gede banget. Cuma aku harus kayak yang realistis ya, aku juga harus menghindari gelombang bully waktu zaman sekolah itu tuh gede banget. Jadi aku tahu banget ketika aku ikut acara-acara ekstrakurikuler itu pasti jadi kayak ruang teman-teman tuh jadiin aku bulan-bulanan dan jadiin bahan badutan ketawa-ketawaan yang menjurus ke arah bully. Jadi makanya saat itu tuh aku ngerasa sampai sekarang tuh kadang masih ada hal, aduh coba gue dulu ikut teater ya, tapi nggak tahu tiba-tiba hari ini aku disandingkan oleh 2 orang sutradara teater dan mendengar cerita teman-teman tadi itu jadi kayak yang aku tuh ngerasa apa ya luar biasa banget pokoknya hari ini. Balik lagi fokus ke pertanyaan si Rainbow tentang kenapa memilih sutradara memilih jadi profesi sebagai sutradara. Sebetulnya ini semacam kayak yang tersesat ya. Di 2013 ada temanku, dia adalah seorang gay yang open yang terbuka. Dia ngajak aku masukin proposal film dokumenter tentang sejarah seksualitas di Indonesia ke waktu itu Kalyana Shira Foundation, Kalyana Shira Film punyanya Tehnia Dinata. Kita apply. Setelah kita apply ternyata karya kami ide kami itu, proyek kami itu tuh diterima di sana dari berapa belas ide lagi tuh diterima, berapa puluh ide diterima lalu diseleksi dan diterima lagi dan akhirnya diundang ikut jadi kayak yang semacam kayak kelas gitu loh, kelas pematangan konsep. Itu di 2012 akhir. Nah, aku ikut ke sana. Sampai ikut di sana juga aku masih kayak tersesat gitu loh, karena nggak ada basic sama sekali. Terus juga ngapain sih gue di sini gitu loh. Tapi temen aku yang gay ini namanya Ricky Muhammad Fajar, dia tuh kayak yang support aku banget. Anggun, kita penting untuk mempelajari hal kayak gini. Kita menjadi aktivis nggak mesti dalam kerangka ini aja gitu loh. Tapi kita bisa banyak hal yang bisa kita lakuin tuh dalam banyak ruang gitu loh, dalam banyak profesi. Salah satunya profesi sebagai pembuat film dokumenter. Aku berpikir iya juga sih, dan akhirnya aku waktu itu sempet stres juga sih mikirin konsep yang akan kita produksi waktu itu, mengingat sejarah seksualitas dan dikemas menjadi cuma durasi 15 menit. Aku agak ragu ya, karena seksualitas itu luas sekali. Aku juga nggak mau orang awam tiba-tiba menjadi kayak bingung dengan filmnya kami. Akhirnya dalam situasi yang mepet, setelah waktu itu dimentorin banyak yang salah satunya almarhum Mas Abduh ya kan, kebukalah pikiranku bahwa untuk
untuk membahas seksualitas tuh nggak mesti dengan yang berat-berat sampai lo kunjungan ke candi-candi yang zaman dulu keluar kota kemana-mana, enggak, tapi mulai aja dari masalah dilakukan personal itu, lo gitu loh. kunjungan ke candi-candi Masalah personal. Kan candi itu kan zaman dulu kan membahasakan bahwa di Indonesia tuh kayaknya tuh sekarang kayak ada agak kemunduran ya berbicara hal yang sedikit nyeleneh dibilang tabu gitu-gitu loh. Betul. Ya kan kalau dulu kan zaman dulu tuh kita kayak sejarah kita tuh mencatat sensual gitu loh. Sensual tuh ya nggak apa-apa gitu ya kalau menurut aku, karena dilihat dari kayak yang Relief terbahasa gitu di ya. candi-candi itu kan ada bentuk-bentuk penis, bentuk segala macam, itu kan membuktikan bahwa orang zaman dulu tuh Lebih ngomongin open. masalah hal-hal yang seksualitas tuh Nggak tabu ya. nggak tabu, terbuka. Dan lagi-lagi tentang seksualitas orang konteks sekarang kan kalau ngomong seksualitas, ih jorok nih ngomong masalah seks, itu nggak perkara tentang seks aja, tapi tentang kecenderungan lo suka ngapain aja, pro rekreasi segala macam, itu kan juga bagian dari seksualitas. Sehingga tadi aku memilih untuk mengangkat film seksualitas dari masalah personal aku. Masalah personal aku yang ternyata gila ya, gue mau mikirin kehidupan orang lain, tapi sebetulnya dari masalah personal gue aja tuh udah kaya. Seperti Mbak Luna tadi katakan, dari masalah personalnya Mbak Luna kan dari dalam rumah, keluar rumah, itu kan jadi hal yang sangat menarik banget. Aku sampai merinding dengernya, karena itu tuh bisa kita share ke orang, untuk orang tuh jadi belajar. Dan nggak semua orang punya mau cerita hidupnya di-explore kan, jadi pembelajaran orang lain juga. Aku memberikan pelajaran juga ke orang lain waktu itu. Aku memproduksi film dokumenter tentang relasi aku dan ibuku yang saat itu memang benar-benar kita 7 tahun terpisah. Jadi ini menjadi kayak masalah kebanyakan teman-teman trans sih. Dia hidupnya selalu penuh dengan drama, mayoritas penuh dengan drama untuk mencari apa ya, mencari jati diri sesungguhnya tuh harus yang kadang-kadang tuh tahu nggak sih, untuk menjadi diri sendiri tuh kita tuh bisa melukai hati orang yang kita sayangi. Betul. Berat banget kan. Nah, jadi itu makanya aku memutuskan waktu itu untuk kabur dari kampungku di Jari Jambi. Aku beruntung kabur enggak yang nol banget. Jadi aku ada background pendidikan sampai SMA. Jadi tapi kalau yang lain tuh kadang-kadang dia nggak sekolah sama sekali, bahkan masih usia anak, sedih kan, dia kabur ke Jakarta dan lain sebagainya. Tanpa ngomong dulu sama orang tua, tanpa ada dialog gitu, itu yang aku sesalkan. Makanya dalam film ini tuh kayak aku ngarahin teman-teman, baik itu trans atau juga mungkin orang yang bukan trans, kita mulai dulu deh dengan dialog dengan orang tua kita gitu loh. Masalah nanti dia sepakat atau tidak dengan yang apa kita kemukakan, itu bonus aja gitu loh. Tapi kalau nggak sepakat, yang penting kita udah dialog, dan sejatinya ya pisah sama orang tua juga nggak apa-apa kalau memang itu yang membuat kita jadi lebih harmonis. Sometimes kan kadang-kadang kita sama keluarga kita tuh nggak semua orang juga konsep keluarganya itu dia tuh yang berdekat begini. Ada juga ketika jauh dia malah jadi lebih harmonis dan lain sebagainya. Jadi itu aku tersesat awalnya menjadi sutradara ini, dan dan apa ya, kayak yang merasa kayak blessed banget gitu loh. Film pertamaku itu tuh jadi kayak yang bikin aku tuh dikenal banyak orang, lalu sampai diundang ke festival-festival strategis di luar negeri, dan bahkan masuk ke kampus-kampus keren di Indonesia, salah satunya UI, UGM, kayak gitu-gitu tuh. Itu tuh kayak yang merasa wow. Jadi itu jiwa aktivisku nggak berhenti loh ternyata. Dalam media film tuh aku bisa tetap berkarya dan membawa isu. Cuma karena waktu itu, ini kan film kan produksinya 2015, Emak dari Jambi itu, dan aku baru produksi lagi di tahun 2020 langsung 2 film, jedanya 5 tahun ya, bahwa memang aku mengalami hal-hal yang kayak multitasking itu tuh melelahkan juga ya, karena aku mengurus organisasi transgender muda di Jakarta, dan itu banyak banget proyeknya, aku juga harus fokus di situ, dan juga masih kayak yang gamang, aku tuh sebenarnya passionku di mana sih, minat bakatku tuh di mana sih, aku bingung deh gitu ya kan. Apa mau jadi guru, mau jadi pilot segala macam, aku mengalami itu loh di usiaku yang sudah kepala 3. Ya kan, barulah setelah aku diundang untuk bekerja di organisasi nasional dengan namanya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dengan isu HKSR. 2 tahun terakhir aku bekerja di situ, dan kerjaanku tuh berbeda ya, karena ini skalanya nasional dengan skala yang se-DKI Jakarta tuh berbeda banget. Pekerjaannya jauh lebih banyak lagi, dan aku sampai kayak yang ngerasa, jadi aku nggak bisa kayak yang sambilan turun ke lapangan, bersentuhan dengan orang banyak, nggak. Jadi kayak yang hal yang teknis sekali, karena aku di divisi keuangan, makanya dirimu tadi bilang
tidak biasa ya. Dan selama 63 tahun organisasi itu berdiri, itu pertama kalinya ada Trans bekerja sebagai di divisi keuangan seperti itu. Keren. Oke. Ini menarik banget sih diskusinya sih. Baru satu pertanyaan aja udah menarik Udah kayak gini panjang ya. lebar. Iya, Bapak. Sorry ya. Nggak apa-apa, aku malah juga Seru ini gitu kan. info. Nah ini menarik banget karena kan kita kalau ngomongin teater, film, dan mungkin media yang lain itu kan juga karya seni ya yang selalu dekat dengan kehidupan manusia dan sering juga kan mengangkat sisi-sisi kehidupan manusia. Kita sudah buktikan tadi, maksudnya di 3 narasumber ini sudah bilang ya, mention kalau memang teater, film, penyutradaraan itu sesuatu yang sebenarnya sangat personal gitu ya, sangat personal gitu ya. Termasuk juga kalau Anggun tadi mention itu tentang kita membahas seksualitas, terus habis itu kalau si Luna mungkin ya kok secara kayaknya isu perempuan tuh kalau kita omong di textbook, kita baca, kita lihat di situ kayak jauh banget ya dari kita, tapi ternyata enggak, itu sangat dekat gitu loh dari kita. Dan ya maksudnya dengan mungkin teman-teman yang berkarya ini mewarnai karyanya gitu, justru mungkin itu yang ingin disuarakan itu. Kalau kita mungkin ada yang lewat tulisan dan sebagainya, teman-teman lewat teater dan film. Jadi itu sangat menarik sekali. Jadi salah satu media untuk merebut ruang, ya kan. Jadi teman-teman ini kan aku nggak tahu ya, apakah maksudnya ini masih relevan apa enggak. Kalau di caption yang aku buka tabu kemarin ketika publikasi kan merebut ruang teater dan penyutradaraan teater dan perfilman yang sangat maskulin. Apakah masih kayak gitu ataukah masih sekarang udah bergeser? Terus bagaimana itu? Nah, kita bahas. Tapi ini menarik sekali sih. Baru satu pertanyaan aja udah seru curcol diskusinya ya kan. Curcolnya banyak nih. Curcolnya Banyak nih. banget ini yang ini. Oke, ini ada kita juga memberi kesempatan Tabu Mania untuk terlibat di diskusi dengan tanya jawab. Sekarang kan lagi live Instagram nih, kalau teman-teman Tabu Mania di rumah dan dimanapun ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar. Nanti dari Min Q akan mencatat pertanyaan dan mengirimkannya kepada saya gitu. Nah, pertanyaan kedua nih. Ini juga yang ditanyakan oleh Tabu Mania. Jadi kita kemarin emang udah woro-woro sih, kita ada diskusi loh, siapa yang mau tanya-tanya. Nah gitu. Ada pertanyaan dari Kubu Tabu dan Tabu Mania. Tabu Manianya namanya ada @JJ_Bahri. Nah dan @Hankum. Halo. Itu tanyanya itu sama ya, gimana sih awal mula karir, tadi kan udah dibahas kan. Terus habis itu apa aja sih tantangannya ya jadi sutradara perempuan, yang mungkin kalau kata Mbak Lau, kami pernah diskusi sih di luar forum ini, mungkin sutradara perempuan tuh jumlahnya dikit banget kalau yang teater gitu. Nah apakah misalnya Anggun juga menemunya di penyutradaraan film juga, apalagi maksudnya Anggun juga perempuan yang transpuan gitu kan, tantangannya itu apa aja sih di teman-teman ini gitu dalam memproduksi atau membuat suatu karya. Siapa dulu yang jawab? Aku dulu, kayaknya karena kalau aku mesti yang netral-netral aja, nggak akan banyak problem gitu. Menganggap problemnya netral. Easy going, bukan gak ada masalah tapi dibikin easy Udah going. slow. Iya, slow. Kalau saya sendiri, jadi di awal-awal belajar menyutradara itu, iya sih pasti ada problem. Dan harus diakui juga, begitu saya perempuan, kemudian masuk ke dunia teater di Solo, dan saya yakin bukan hanya di Solo, itu laki-laki betul, maskulin sekali. Jadi dari leadernya ya di situ ya, perempuan biasanya kalau di teater itu hanya di bagian pimpinan produksi aja, tapi kalau sutradara enggak, dia artistik juga enggak, artistik director itu paling pasti make up laki-laki. Oh iya, paling make up sama pemain, ya kan. Jadi kalau yang bagian-bagian artistiknya, bagian yang harus yang idenya yang dituangkan gitu nggak pernah ada. Nah begitu saya mulai menyutradarai ini, iya
problem yang paling utama adalah aktor yang tidak percaya kepada sutradara karena perempuan. Itu. Astaga, aktor. Betul. Iya, Padahal dia secara usia masih Aktornya lebih jadul muda. Dan itu hal-hal yang ini Tapi yang kan dia biasa. mengingkari keaktorannya dia sendiri. Harusnya kan dia percaya sutradara itu seperti seorang Tuhan. Ah, Kan? betul. Pencipta hidup, pencipta Iya. kehidupan, dan Tapi- dia membuat kehidupan harusnya ngikutin. Nah, yang jadi problem kan di sini aktor juga ini, mereka juga masih belajar dalam taraf belajar menjadi aktor ya. Jadi barengan sebetulnya dengan saya yang belajar menyutradarai. Jadi berkali-kali saya di awal-awal proses saya menggarap itu saya mengganti pemain. Jadi mengganti pemain yang paling ekstrim adalah 1 minggu sebelum pementasan, padahal latihan sudah jalan 3 bulan lebih. Itu saya mengganti pemain. Jadi dan iya karena dia tidak ngeblend sama kelompok ini dan dia tidak seperti tidak percaya pada saya sebagai sutradara. Jadi ada wilayah kuasa kan sebetulnya. Ya sutradara emang dia yang punya konsep. Nah, kalau saya punya metode untuk mencapai standar yang saya inginkan dan saya punya konsep, nah kamu sebagai aktor ya harusnya ikut dong Iya. dengan mau saya. Gitu. Nah itu kalau itu problem-problem di dalam. Tapi sesudah saya punya keberanian ini dengan kita bikin nih sama teman 2 orang sama Yonek dan Kempil waktu itu. Jadi kebetulan kami bertiga sama-sama anggotanya kelompok Tunnel Kloset. Nah, kami sepakat yuk kita bikin wadah yuk yang kita jadi wadah kita untuk ini berekspresi. Saya menggarap, Gempil biasanya dia di musik, lalu Yonek di artistik dan lighting. Udah yuk kita bikin lah. Nah, terus kita bikin garapan Itu baru. semuanya perempuan. Enggak sih, laki-laki. Tapi saya sutradaranya. Tapi mereka iya. Nah, kebetulan sejak itu sampai sekarang saya sudah tidak punya problem itu. Mungkin juga karena masalah saya lebih punya jam terbang. Lalu mungkin juga karena masalah saya lebih banyak pengalaman dan akhirnya saya meskipun tidak secara spesifik memilih, tapi biasanya gitu. Yang nyaman untuk belajar berproses bareng dengan saya akhirnya dia yang bertahan. Kalau yang enggak ya udah. Ini kan seleksi alam Seleksi gitu ya. alam. Iya, betul. Jadi seleksi alam. Kalau dari luar saya sebetulnya tidak terlalu merasakan atau saya tidak terlalu peduli ya. Jadi begitu apa pandangan orang tentang sutradara perempuan, ya saya berkarya saja. Itu yang saya bilang saya nggak terlalu banyak punya problem sebetulnya. Iya. Jadi kalaupun saya akhirnya dikenal di Solo sebelum ada Luna ini, satu-satunya sutradara perempuan di Solo saya. Sekarang kalian cuma berdua? Ada sih sebetulnya dulu seangkatan dengan saya namanya Vera. Tapi dia cuma 2 atau 3 karya tapi habis itu udah nggak ada lagi. Jadi ya saya nggak pernah punya cita-cita saya akan dikenal sebagai sutradara perempuan dari Solo. Tapi karena saya intens saja, saya berkarya aja gitu. Jadi mau nggak mau dikenal. Ikhlas Akhirnya ya, gitu. ikhlas berkarya. Kalau kendala lain saya pikir nggak ada. Kalau dari keluarga juga mereka mendukung juga. Kalau dari teman-teman saya yang akrab, saya nggak ini sih, bukan yang banyak banget teman-teman, sedikit tapi mereka yang mendukung benar. Oke. Iya. Gitu. Itu jauh lebih bagus. Iya kan? Iya. Quality itu lebih penting ya. Racun-racun, toksik. Iya, toxic bilang aja. Bener ya, tabu mania gitu ya. Udah sih. Cerita saya gitu. Iya itu bikin stres juga kan itu kan nanti. Oke. Nah, yang berdua ini pasti ceritanya lebih banyak, saya juga pengen dengar. Sebenarnya sedikit banyak hampir sama yang dialamin Mbak Lawu ya. Jadi kalau di saya karena saya lebih muda nih gitu dan menghadapi publik teater atau publik seni yang ada di Solo yang lebih senior dari saya, otomatis kalau saya tuh ngerasa kadang-kadang gini, sutradara perempuan yang dia leader perempuan itu kan underestimate ya. Jadi kayak mereka meremehkan gitu. Emang iso toh Luna begini gitu. Terus ada lagi juga yang tidak percaya, maksudnya gini, tidak percaya isu-isu secara personal gitu. Jadi Gimana tuh? gimana ya? Jadi kayak misalnya, aduh kamu tuh terlalu curhat Lun gitu. Jangan begitu dong Lun gitu. Misalnya gitu. Saya bikin 3 karya di dalam rumah. Hampir semuanya ini kritiknya hampir sama sih. Kita tuh kayak cuma dengerin curhat kamu doang kayak gitu. Padahal sebetulnya
saya menganggapnya loh itu bukan persoalan individu saya doang gitu. Iya, Karena betul. saya bikin karya itu riset riset banyak orang gitu. Iya, iya. Banyak orang dan kalau misalnya saya bilang saya individu gitu. Bukankah orang-orang lain itu juga individu yang tergabung dalam masyarakat gitu. Jadi isu ini itu sebetulnya isu masyarakat kita bersama gitu. Isu kita bareng-bareng. Bukan cuma isu perempuan atau isu laki-laki gitu. Ya semuanya kita sebagai manusia ini tuh humanity gitu loh. Kayak ya isu-isu kemanusiaan kalau menurut saya gitu. Jadi isu-isu yang kayak gini tuh dianggap sangat personal dan itu nggak bagus dalam dunia seni yang mungkin kalau di Solo kayaknya lebih ke ini ya. Apa ya, isu-isu bersama gitu. Kalau misalnya kemanusiaan pun kemanusiaan bersama yang itu familiar mungkin gitu loh. Saya juga nggak tahu ya, tapi saya merasa di satu sisi halangannya adalah itu gitu. Terlalu personal banget sih Lun kamu gitu. Terus agak nggak dipercaya sama rekan-rekan kerja. Nah, makanya saya memutuskan untuk tetap berkarya gitu. Karena saya pingin bahwa saya dan teman-teman saya yang mungkin sesama perempuan juga bisa berkomunikasi dan menemukan dialektika gitu sama rekan-rekan laki-laki gitu. Jadi saya sebenarnya bukan ingin merebut ruang itu bukan ya. Kayaknya kalau iya kesannya merebut ruang buat apa saya harus merebut ruang gitu. Karena sebetulnya saya pun juga bisa berbagi gitu. Saya bisa berbagi dan berdialog dengan dunia yang patriarkis ini gitu. Gitu. Jadi hadirnya saya dan teman-teman saya yang perempuan ini justru malah justru menguatkan kami sebagai perempuan karena kita bisa berdialog gitu. Kalau kemudian kita hanya egois gini, misalnya perempuan-perempuan semua gitu terus, akhirnya kita nggak punya cara untuk bisa berdialog dengan dunia yang luar gitu, dengan laki-laki, dengan misal mempengaruhi mereka juga. gitu. Jadi kita nggak punya posisi tawar lah gitu. Kalau saya nyebutnya tuh posisi tawar, kita nggak punya posisi tawar untuk ngomong apa sih gagasan kita gitu. Jadi kalau saya misalnya saya perempuan sendiri di antara laki-laki, bagi saya jadi nggak masalah karena disitulah saya punya posisi gitu. Saya bisa menawar posisi saya bahwa saya ini patut untuk dipertimbangkan gitu. Bahwa saya ini juga layak untuk bersuara. Gitu kalau saya. Halangannya itu sih underestimate kayak aduh masih muda perempuan lagi. Gitu. Terus ada yang lain yang sebenarnya ini sepele ya, tapi bagi saya lumayan mengganggu adalah bagaimana teman-teman yang lain itu kadang-kadang selalu memandang fisik saya sebagai sesuatu yang apa ya, bisa jadi bahan untuk keceroan gitu loh. Keceroan tuh apa ya? Bully. Iya, bully. Ya. Gitu. Kalau misalnya saya sama Mbak Lawu tuh udah biasa, kita mah bodo amat ya gitu. Mau makan sebanyak apapun nggak apa-apa, tapi ada loh ketika kita berkarya atau kita muncul di dunia seni itu di komen terus, Luna bukannya tambah kurus malah tambah gendut gitu. Dan itu selalu. Fisik banget sih. Dan itu sebenarnya nggak perlu dipikirin juga ya kadang-kadang, alah buat apa dipikirin, tapi kalau itu terus-menerus dilakukan gitu. Capek sih. Iya, kita capek gitu untuk menjawab. Misalnya kalau saya nge-MC nih, kan saya kan nge-MC dan nyanyi juga. Terus ketika aku nyanyi, kebetulan penyanyi yang lain itu kurus-kurus, cantik-cantik gitu, terus pasti dikatain, aduh nggak ada baju yang cukup buat kamu Lun gitu. Atau nanti apa gitu, dan itu capek. Jahat banget sih iya, itu. Tapi itu capek Itu gitu. jahat banget sih itu. Bener capek. Padahal maksudnya saya pun juga nggak kepengen dengan bentuk tubuh yang seperti ini gitu, misalnya kayak gitu. Ya ini, tapi saya mensyukuri, pokoknya saya sehat lah gitu. Jadi kalau dulu saya agak, wah males banget nih sama kalau gitu. Kalau sekarang nih ya, aku jawab, emangnya kamu kasih makan aku, kayak gitu sih. Maksudnya terus bodo amat, ya udah aku punya baju sendiri, nggak pakai baju kamu nggak apa-apa gitu. Jawab yang fun-fun aja. Kalau aku juga gitu sih. Tapi itu sedih banget sih itu. Iya, jadi kalau sering saya sih itu, berkarya tapi masih ada aja yang nggak penting gitu. Kalau menurut saya akhirnya nggak penting gitu. kontraproduktif ya malahan ya. Jadi lucu gitu, malah apa sih gitu. Jadi ya wes, ya itu sih. Jelek-jelekin mood ya kan. Iya. Itu sih kalau saya. Oke, Tapi thank you. hampir mirip lah sama yang Mbak Lawu obrolin tadi. Ya berarti itu membuktikan ya, Tabu Mania ya. Satu pengalaman personal itu nggak cuman orang itu aja sebenarnya yang punya ya, tapi teman orang di luar sana mungkin punya pengalaman sama ya dengan Jadi teman-teman ya. relate. Iya, relate. Masalah Ya mau bersama. masalah kekerasan, mau masalah
kesusahan untuk membuktikan diri karena gender, identitasnya, seksualitasnya itu terjadi. Dan itu nggak cuman 1-2 orang, bisa jadi pengalaman teman-teman, pengalaman tabung mania itu juga relate sama orang lain. Jadi Betul. jangan takut untuk apa namanya bersuara lewat apapun gitu ya. Oke, silakan. Ya. Ya. Jadi gini, tabu mania. Tadi kalau berbicara tentang patriarki kan, patriarki itu adalah budaya yang apa-apa tuh laki-laki nomor satu deh, Iya. laki-laki harusnya jadi pemimpin dan lain sebagainya. Lalu ketika dengan konsep itu tuh perempuan dijadikan manusia kelas kedua, ya kan, yang harusnya nggak usah jadi pemimpin, nggak usah jadi sentral dan lain sebagainya. Apalagi ini berbicara tentang perempuan biologis ya, apalagi perempuan yang trans, perempuan yang sosial seperti aku gitu loh. Itu ngerasa banget sih jadi kayak yang kelas 3, kelas ke bawah, secara kesempatan pasti lebih sedikit ya kan. Lalu makanya ada istilah kayak yang butuh sedikit direbut, dalam konteks bukan direbut yang artian yang konotasinya negatif Iya, ya, tapi kekerasan kita gitu ya. juga kalau misalnya pasrah sama sistem, misalnya kayak gini, nanti aja deh nunggu ditawarin, terus kalau nggak kita yang maju muncul, nggak akan dapat. Iya. Orang-orang allies trans di luar sana, kadang-kadang ada sebagian yang memanfaatkan kesempatan untuk mereka sebenarnya tampil untuk nyari panggung. Iya. Seakan-akan ngedukung trans, tapi sebetulnya dia ada kepentingan tersendiri. Menurutku mungkin kalau memang lo mau memberdayakan trans, kasih garda terdepannya itu kepada transnya, Iya. lo backup di belakang, bukan lo yang maju Betul, dan betul, tiba-tiba kita betul, jadi betul. kayak Objek ya. boneka, objek dibuat semacam laporan kesuksesan sebuah Ya perjuangan. kayak token ya, Jadi kayak jadi token. token Iya, ya kita ya. token. Gelap Jadi listrik gitu Iya. kali ya. tantangan itu pasti ada kalau ngomong secara generalisir umum. Tapi kalau aku secara personal, kadang-kadang aku juga kayak yang mungkin ini keberkatan semesta terhadap aku ya. Jadi aku tidak terlalu mengalami banyak diskriminasi juga di dalam lingkungan. Mungkin karena sudah kerucut ya. Aku pandai melihat, oh orang ini pikirannya seksis, terus mungkin orang ini seksisnya parah. Kalau zaman sekarang kan orang awam kalau nggak seksis tuh kan susah banget, apalagi dunia perfilman, dunia seni, banyaknya kan seksis. Tapi yang mana yang nggak parah, oke lah, yang masih bisa kita perbaiki pelan-pelan. Bukan juga untuk kita gurui ya, maksudku pas pelan-pelan pas proses, oh begini loh gitu. Jadi oh iya ya, malahan jauh lebih bagus karena di Kalyana Shira Foundation itu sendiri tuh ada beberapa staffnya yang awalnya tuh dia mentah banget pikirannya tuh yang kayak yang lihat LGBT tuh serem atau lain sebagainya, tapi dia karena dia lihat prosesnya terus pelan akhirnya ada progres dan akhirnya dia jadi kayak terbuka sendiri pikirannya bahwa ada orang yang ketika kita berusaha persembahkan sebuah pemahaman, itu ada orang yang pelan-pelan dia akan belajar dengan sendirinya tanpa harus kita gurui. Tapi ada orang yang kita gurui sekalipun tetap resisten. Bebal ya. Jadi itu bukan urusan kita. Jadi orang semua pada prosesnya. Cuma kita berbuat aja sesuai kita aja. Kalau kita harus begini A ya kita harusnya A kayak gitu loh. Terus masalah hasil yang kita lakukan orangnya nanti bisa nerima atau resisten atau segala macam itu bukan urusan kita lagi kan. Itu hak mereka ya. Itu udah haknya ya. mereka. Jadi kalau ngomongin tantangan, aku sedikit karena memang disupport sama timku ya. Timku tuh orang tim yang bahkan bisa dikatakan kayak yang memperlakukan aku seperti anak emas, which is itu juga kadang-kadang aku suka agak ini juga sih, maksudku perlakukan aku seperti ya biasa aja sih gitu loh. Mungkin karena mereka memandang tentang terlalu banyak banget penderitaan seorang trans sepanjang hidupnya sehingga dia harus dikasih kesempatan dan dia harus emas deh segala macam. Nggak gitu juga sih, harusnya yang setara juga. Tapi aku makasih banget selama 3 buah film dokumenter yang sudah aku buat dari 2015 ke 2020, sempat vakum 5 tahun yang tadi aku cerita bahwa aku gamang nentuin passionku, nentuin minat bakatku, sampai pada akhirnya 2 tahun terakhir aku ngerasa hidupku sepi, hampa karena bekerja sangat domestik di keuangan, meskipun walaupun aku merasa hampa tapi aku tetap menunjukkan prestasi aku gitu loh. Jadi
laporan keuanganku lolos audit, tidak ada temuan audit sama sekali. Jadi sebuah ini banget ya, Kebanggaan banget. Prestasi ya itu. meskipun aku ngerasa kok aku masih kayak kurang diapresiasi oleh atasanku dan lain-lain sebagainya ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting ini semacam kayak pembuktian aku bahwa aku tuh juga bisa loh kalau ada kesempatan gitu. Yeah. Dan kesempatan memang harus aku kejar gitu loh, nggak hanya cuma sekedar aku berdiam diri lalu nggak ngapa-ngapain terus berharap orang memberikan kasihan, memberikan kita kesempatan, tidak bisa. Jadi karya memang harus dikejar dan dibuat gitu. Yeah. Jadi ya itu tadi, kalau berbicara tentang kenapa jumlah sutradara perempuan jauh lebih sedikit, ini mungkin PR kita juga ya. Aku juga kayaknya penasaran apakah minat dari perempuannya yang kurang karena menganggap pekerjaannya terlalu maskulin, terlalu berat, takutnya tidak kuat karena berkenaan dengan mungkin apalagi sebagai sutradara kan kita kan kayak dituntut untuk kayak leader preparation gitu. semuanya Iya, kan, betul. alat-alat lain sebagainya, apalagi dengan biaya yang kecil. Iya. Aku ngerasa banget sih produksi film dua film terakhir kan dengan biaya yang pas-pasan, jadi sehingga semuanya harus aku yang handle. Itu kan berat dan itu butuh kesigapan, dan itu membuktikan bahwa perempuan juga bisa gitu loh. Iya. Perempuan biologis, perempuan sosial, perempuan trans juga bisa gitu loh. Kita juga harus narik, maksudku kita bertiga ini adalah representasi apa ya, untuk mungkin membuka pikiran perempuan-perempuan di luar sana tuh untuk oh mereka bisa, aku juga bisa gitu. Coba bayangkan, mungkin aja banyak perempuan yang mereka pengen menggeluti profesi ini gitu, tapi terkendala dengan yang enggak ada. Sudah ada perempuan pikiran yang berat gitu. dulu ya, Kan berat. betul. Masa sih perempuan ngurusin hal-hal yang kayak gitu, itu enggak gitu loh. Perempuan itu tuh tidak identik dengan feminin. Iya. Tubuh perempuan itu tuh bebas, sebebas-bebasnya. Dia bisa berepresentasi sebagai maskulin, sebagai feminin, sebagai androgin, itu bebas aja. Jadi maskulin dan feminin itu tidak mutlak milik satu gender tertentu, tapi juga semua gender boleh memiliki itu. Seperti Tabu Mania mungkin bisa lihat, kita semua perempuan, di sini ada perempuan trans, perempuan biologis, perempuan queer, tapi memang terlihat kan bahwa beragam sekali penampilan kita, bahwa perempuan tidak terkendala dengan rambut gitu loh. Betul. Ketika seseorang tidak memiliki rambut dan berambut pendek ternyata dan dikatakan tidak Tetap perempuan, tidak perempuan. feminin, itu tidak sama sekali gitu loh. Betul. Berarti sebetulnya mungkin yang jadi masalah adalah merebut ini ya kebebasan ruang berpikir sendiri. merdeka berpikir itu loh. Merdeka berpikir. Merdeka itu. Jadi berpikir. merdekakan pikiran kita, lalu kita lakukan apa yang kita inginkan, itu yang lebih perlu ya. Tapi merdeka berpikir itu juga harus didukung support Betul. system. Iya, Kalau benar. kita Asli. misalnya di layer apa namanya yang di bawah dan seringkali tertindas, lingkungan toksis, toksit gitu kan, terus habis itu alah apa sih bisa apa setiap hari kayak gitu akan tertanam. Iya sih. Nah itu betul. merdeka pikiran itu sesuatu yang mewah memangnya. Iya. Siapapun itu Dan memang harus kita ulangi, harus diajak. Iya, Seperti jadi dengan hal-hal karya Mbak positif Lawu, gitu. karya Mbak Luna disaksikan oleh orang itu memang personal, tapi orang merasa relate, Iya. itu kan menjadi semacam Betul, masalah betul. bersama kan, dan bisa jadi menginspirasi orang untuk nanti tuh bergerak. Kita kan ya gitu lah, Iya. berjuang melalui media ini tuh keren sih menurut Oke, kita udah ada banyak banget nih yang tanya. Semoga waktunya cukup ya. Ini ada dari @kakak Yunita. Oh iya. Eh, Hai. Halo Ayun. Mau tanya, bagaimana para narasumber terhadap peran seniman perempuan di Indonesia? Aku nggak tahu ya, mungkin aku nggak tahu konteksnya seperti apa. Kalau mungkin aku baca ini itu apakah misalnya para perempuan itu sudah saling mendukung ya sama seniman gitu loh. Para seniman perempuan di Indonesia apakah sudah sama mendukung, misalnya ada support system membentuk support system bareng, ataukah kayak gimana gitu. Mungkin pertanyaannya ini kayak gitu ya. Dan bagaimana teman-teman misalnya juga memandang para seniman perempuan di Indonesia, apakah misalnya emang udah banyak atau udah advance banget nih, udah publikasinya udah kemana-mana, dan kualitasnya apa mungkin yang bisa direspon dari pertanyaan ini. Oke, mungkin aku dulu. Heeh. Kalau seniman perempuan tuh sebenarnya
banyak ya, sebenarnya banyak, tapi memang tidak sebanyak laki-laki. Nah, yang penting itu adalah sebetulnya pencatatan, terus kemudian betul. iya Oh, iya. peran media, bagaimana Pendokumentasian ya ya. pendokumentasian gitu. Terus yang paling penting lagi itu sebetulnya selain sosok perempuan yang muncul gitu ya, tapi yang paling penting lagi itu adalah gagasannya. Ketika kemudian sosok perempuan ini hanya menjadi representasi patriarkis Oke. atau mengeluarkan pikiran laki-laki, nah itu sama aja. Tapi jangan bohong, mending nggak usah. Sama aja bohong gitu. Nah, yang paling penting itu adalah sosok perempuan muncul, dia sebagai misalnya sebagai pengkarya atau sebagai aktor atau apapun lah, kreator apapun ya. Tapi dia dengan gagasannya dia perempuan gitu. Jadi gagasan perempuan. Seperti apa sih gagasan perempuan? Misalnya kalau aku gagasan perempuanku ini, Mbak Lawu gagasan perempuannya ini, Mbak Anggun begini. Nah, itu nanti orang lain pasti punya kekhasannya masing-masing dan juga ada kekhasan perempuan gitu. Dan itu pasti ada gitu. Makanya kalau misalnya kita muncul sebagai sutradara perempuan tapi masih dibayang-bayangi iya pikiran-pikiran laki-laki atau namanya gagasan-gagasan yang itu sebetulnya sangat patriarkis. Nah, itu kalau menurutku sama aja gitu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa berani melontarkan gagasan dan mampu berdialog untuk bisa mengeluarkan gagasan kita gitu. Bahwa ini loh ada suatu tawaran gitu, ini gagasan kita gitu. Gitu sih. Kalau seniman perempuan memang banyak dan kalau saling mendukungnya kebetulan kalau saya sih sebenarnya nggak ikut secara khusus nih perkumpulan perempuan ya Mbak, kita nggak ikut secara khusus. Sebetulnya ada di Indonesia udah ada perkumpulan seniman perempuan gitu, tapi kemudian saya juga belum ikut gitu, saya nggak ikut, tapi kebetulan saya masuk 50 perempuan pekerja seni termasuk yang tanya si Ayun. Yunita juga satu dari kami gitu. 50 seniman pekerja seni perempuan se-Indonesia ini pernah berkumpul di Poso di Institut Mosintowo bersama Mbak Lian Gogali, Mbak Naomi Srikandi. Itu tahun 2019 Februari. Sebelum Jadi pandemi ya. iya, 2 minggu kami berkumpul di Institut Mosintowo di Poso. Kita share, kita cerita. Kita Olin juga. apa? Mbak Olin ada Olin. Enggak ada kalau Mbak Olin Olin. Mbak Dita waktu itu masih operasi, dia masih sakit, tapi sempat online. Mbak Lisbon juga sempat online juga. Jadi kita membentuk kayak semacam ruang aman gitu untuk bercerita dan saling sharing tentang bagaimana karya-karya kita, apa saja yang kita lakukan. Kita saling sharing di situ dan kalau menurutku saya jadi yakin bahwa ada satu support system yang asik untuk saya bisa yakin untuk bercerita dan berbagi. Misalnya ada suatu masalah apa gitu dalam karya atau dalam keseharian saya bisa share dengan bebas dengan para perempuan-perempuan itu. Dan itu menurut saya support system yang luar biasa untuk saya bersama teman-teman peretas itu. Gitu. Oke. Jadi peran perempuan ini sangat penting kan sebetulnya. Karena tadi Lanjut. dikatakan Luna bahwa perempuan mestilah tampil dengan gagasan yang tidak nyeleneh, maksudnya tidak yang patriarki. Pokoknya ya yang berperspektif lah seperti itu kan Mbak Luna. Jadi dengan adanya munculnya perempuan sebagai sutradara, perempuan pembuat gagasan, perempuan pencipta cerita segala macam, kita kan jadi kayak yang punya peranan penting, yaitu mengaruhi orang yang sudah, jadi karya kita ini masing-masing ada segmen pencintanya kan, jadi pencinta kita tuh akan mau nggak mau jadi kayak yang banyaknya kan mengkultuskan karya idolanya ya, jadi itu perannya penting banget, jadi mengajak orang untuk sepakat, nggak sepakat juga nggak apa-apa, tapi at least ada kayak semacam pikiran bahwa oh perspektif dan gagasan seperti itu tuh ada ya ternyata ya, dan kok bisa ya aja berpikiran seperti itu, dan ini kayak jadi ruang masyarakat awam tuh untuk saling kritisi gitu sih, nggak harus sepakat tapi jadi kayak yang mereka punya pemahaman lain terkait hal itu. Iya. Ya kan, bahwa kalau nggak semua orang yang nonton karya kita tuh sepakat dengan Iya, apa boleh. kita pikirin gitu. Iya. Tapi Karena itu, bagaimana ketika menghargai perbedaan pendapat itu tuh itu hal yang penting di situ. Betul, betul. Kalau saya sendiri support system, saya kok belum pernah ya merasakan ya ada support system, atau karena memang saya sebetulnya Sekarang tidak support system ini sebetulnya saat ini terbentuk. Tapi sebelum Bikin grup sebelumnya ya abis ini. iya grup kita ini, tapi sebelumnya iya loh,
Baru kalau ngeh ya, Mbak? baru ngehin, jadi maksudnya sebelumnya itu nggak pernah jadi bahasan juga, atau karena Iya. mungkin itu nggak pernah jadi kebutuhan juga. Sedangkan kalau misalkan seniman perempuan, sutradara perempuan kalau di Indonesia emang ada beberapa, tapi jarang memang. Dan kami kenal secara personal ya, ada sebenarnya misalkan Ruth atau Sinta kayak gitu. Dan iya kami ngobrol kalau ketemu ya, ngobrol gagasan itu, tapi memang tidak ada mengkhususkan diri. Kalau di Solo sih saya sama Luna ya kita Iya. ketemu ya personal, dan kita emang saling support juga. Support sistem Kayak saya tadi ya, di Solo, curcol, iya curcol. betul. Iya. Support sistem saya di Solo ya Luna atau teman-teman yang lain meskipun bukan sutradara ya, tapi teman-teman perempuan, karena memang jadi ada ruang sih yang kita bisa diskusi antara sama perempuan, dan itu nggak bisa dengan laki-laki, bahkan di ruang kreatif juga. Iya. Tapi secara formal iya sih, kita butuh ya mungkin ya. Iya. Iya. Butuh banget support system Ini itu, Mbak. itu Selama sebagai ini itu sih belum, kritik gitu, belum. mungkin ya buat seniman, mungkin buat kita atau pelaku seni lainnya yang perempuan atau seniman yang perempuan, untuk ya sebenarnya kita kok selama ini masih kayak jalan sendiri-sendiri Iya, gitu ya. iya, sendiri-sendiri. Padahal mungkin sesama yang sama perempuan atau sesama apa namanya seksualitas non mainstream misalnya, yang transgender, yang queer, yang gay, yang lesbian juga misalnya, yang punya posisi kayak dia jadi seniman, sutradara, apapun itu, musisi dan sebagainya juga harusnya tuh saling support. Jadi Saling kayak support. Iya. karena Jangan kerentanannya saling kan menjatuhkan. tinggi ya, yang nggak dipercaya karena latar belakangnya dan sebagainya itu ya. Ternyata ya mungkin ini kritik sih buat Jadi kita Kakak Ayu sendiri perannya ya. mempengaruhi ya. Heeh. Keberadaan itu mempengaruhi, seperti semacamnya Luna, dia sangat ya nggak apa-apa, aku pede aja dengan bentuk tubuhku meskipun lo katain nggak ada baju yang muat sama gue ya, aku juga ekstra gede gitu ya kan, tapi ya aku merasa ya nyaman aja, Iya. seneng aja gitu loh. Jadi itu juga mempengaruhi dan memberikan peran yang penting buat orang yang menyaksikan kita, bahwa memecah bahwa ya bentuk yang indah dari tubuh perempuan itu tuh nggak hanya yang bentuk-bentuk yang kalau bisa Iya. saksikan dalam televisi dengan body gitar Spanyolnya itu gitu loh. Bentuk yang kayak kami ini juga indah gitu loh. Iya kan? Lagian kalau indah kita juga ngomongnya tentang kurun waktu kayak era ini Iya. beda-beda Iya, juga beda-beda. standarnya. Standarnya Tempat beda. juga beda. Harusnya memang tanpa standar aja Iya, deh, makanya gitu. ini kan syukuri yang kita punya ini Iya. dan dijaga ya kan. Ya semua perempuan cantik sama dengan semua laki-laki juga tampan ya mereka ya. Iya, tampan. Iya. Nah, dengan standar masing-masing gitu kan. Yang Kalau gagasannya oke, Iya, gagasannya beautiful. patriarki, dia cantik. Kalau nggak ilfil ya. Jadi gurat-gurat kerut di bawah mata tuh ya tetap aja cantik. Itu tuh seninya Iya. gitu ya. Betul. Thank you. Ini seru banget nih. Ada 2 pertanyaan yang mungkin sama ya, maksudnya satu tema. Ini dari @Parmantoretno. Hei, Retno. Airet. Oh, Mbak Ratna nonton Terus ya. sama Iren Lecap. Halo. Halo, Iren. Ini dari Parmantoretno dan Iren Lecap itu dia mereka tanya, ada kesadaran merebut ruang kan dalam konteks teater dan film yang memang didominasi sama laki-laki. Sama Terus yang habis itu sehingga memang ada tindakan-tindakan untuk bisa akhirnya dilihat dan diakui. Oh ternyata dia nggak tanya, ternyata dia si Parmantoretno ini berpendapat kita bahas ya. bahwa memang harus ada kesadaran merebut ruang ya, yang dalam konteks teater dan film yang memang didominasi laki-laki, sehingga memang sepakat dia untuk merebut tindakan ekstra untuk merebut ruang tersebut, biar Merebut akhirnya dalam bisa artian yang dilihat. nggak negatif. Iya, Iya, setuju betul. dia. Merebut tetap dengan seperti Luna sampaikan, mengajak diskusi dengan laki-laki juga, tidak juga anti Iya, kru laki-laki. Ya, enggak saling kok. membaur, tapi memang istilah merebut yang dalam konotasi yang baik, Iya. yang positif, memang harus direbut Betul, ruang itu. betul. Dan ngajak perempuan lain untuk berpikiran yang sama. Iya, jadi Jangan- kebebasan jangan- berpikir itu dulu ya, direbut dulu ya. Lalu iya, lakukan. Nah, itu kamu sudah mulai melakukan, berarti sudah mulai melakukan ini namanya merebut ruang itu. Iya sih, nggak akan disediakan ruang untuk Harus- kita. harus maju untuk Sometimes direbut. ya. Untuk mari bu ngerebut Betul. kembali. Karaoke kita. Itu aja mari bung. Ya kan? Ah, ya bukan marimba, bukan Marimba. maribu kan nggak ada ya. Oke. Kalau dari Iren ini
khusus untuk Mbak Lawu ya. Bagaimana Kak Lawu meyakini para pemeran yang tadi diceritain pernah ya nggak percaya sama kapasitas itu bahwa ada sutradara perempuan, jadi kayak mampu gitu. Betul. Kan yang nggak pernah tadi akhirnya nggak diganti kan. Nah Iya, itu betul. untuk selanjutnya pemeran selanjutnya itu gimana sih meyakinkannya gitu? Begini, jadi tetap ya namanya ego itu ya. Jadi ego dan kalau kita punya ego itu ada sih yang semakin bertambah umur itu ego semakin tinggi, tapi ada juga yang bisa ini ya melunak. Bisa. Dan juga mungkin ini karena jam terbang. Kalau saya ngomong jam terbang dan tadi sudah ngomong tentang tahun tadi kan, ketahuan kan usia saya udah nggak muda lagi, muda dalam. Tapi jiwanya sangat masih sekali. muda banget. Dar. Tapi ternyata memang ada. Jadi ada di proses itu yang akhirnya jadi lebih sedikit dewasa, jadi lebih sedikit bijak, jadi lebih sedikit soft gitu. Jadi kalau saya cerita tadi ada yang di awal itu ya saya langsung cut. Saya sutradara kok. Jadi ego saya juga bilang daripada ini merusak ya, toxic ini ya udah Nah, cut aja. kamu kerjasama dengan Iya. sutradara lain. Betul. Nah, semakin kesini, tapi saya semakin soft juga dan saya semakin percaya semua orang asalkan dia mau dan mampu meluangkan waktu itu bisa bermain. Nah, dan itu juga kok yang saya lakukan seperti garapan kemarin terakhir Wabah itu. Pemain 7 orang itu beragam. Salah satunya si Luna ini. Lalu ada dia bukan dia koreografer dan juga penari, tapi bukan pemain teater. Lalu ada teman juga yang dia terbiasa di bagian produksi, belum pernah main teater sama sekali. Tapi iya, bagaimana akhirnya ini semua saya bilang semua harus percaya. Semua harus percaya bahwa kalian bisa bermain. Pertama kali adalah harus ini yakin dan ekspresif, mau belajar dan bekerja sama tim ini. Jadi jangan takut salah dan harus enjoy. Kalau nggak enjoy di panggung, bagaimana penonton juga bisa enjoy permainan kalian kan? Luar biasa Mbak Iya, Lawu. jadi Ini- harus Ini begitu. baru contoh memberikan ruang. Ya, emang begitu. Memberikan ruang. Kalau Karena- kita kan merebut Merebut ya. ruang. Iya. Kita merebut dan dapat dan sekarang ruang kita bagi. Betul, karena Jadi, kita udah dapat ruang kita. Kalau saya begitu sih, semuanya kalau kalian punya pikiran dan tertarik dan semua mau bersama-sama, kita bisa kok. Nyatanya kemarin juga bisa, gitu. Jadi begitu mungkin Bu. Kalau di awal dulu ego yang tinggi gitu ya, ya udah cut. Kalau sekarang nggak ada potensi apa ya? Oh itu dikuatin ini aja lah. Jadi Indah pada posisinya iya, setiap orang. betul. Gitu sepertinya, kira-kira Iya, ya. gitu. Oke, terima kasih Mbak Lawu. Ini karena apa namanya? Mungkin kita batasi sampai jam 12. Jam 12 demi keselamatan dan kesehatan para narasumber dan saya di sini. Mungkin Tabu Mania ada yang masih mau mengirim, mungkin 2 pertanyaan terakhir bisa diakomodir apa kita jawab bersama-sama di sini. Dijawab oleh para narasumber sambil tunggu mungkin ada ada komentar-komentar dari Tabu Mania dari @imami. Seru sekali, semangat semuanya. Terima kasih. Love Love juga. Banyak love juga ya. Lope-lopenya 3 kali. Oh, Oke. iya. 3 kali ini Oh, berarti iya. buat Luna, Mbak Lawu sama Anggun ya. makasih Ini loh. buat saya Motornya mana ini? belum ada. Dia nggak terima, kurang. Kurang, oke. Terus ada pertanyaan juga dari @liafika. Halo Liafika. Halo ya Mika. Lalu para sutradara kece boleh dong share apa pengalaman yang paling berkesan selama proses produksi. Terus ada nggak sih produksi karya yang paling sulit atau menantang? Oke. Waduh. Semuanya tantangan. Iya, semuanya menantang. Aku dulu ya, Mbak. Aku jawab ya. Kalau produksi yang paling berkesan itu apa ya? Ya ini yang di dalam rumah 3. Kenapa tuh Lun? Berkesannya karena
karena semua aktornya perempuan, ya sebenarnya memang dari tiga karyaku itu aktornya semuanya perempuan. Tapi terus yang di dalam rumah tiga ini ada yang maksudnya baru awal masuk kuliah. Sedangkan isu yang aku tawarkan itu kan sudah lumayan agak berat ya, harus riset ke teman-teman janda, ke perempuan-perempuan yang punya pengalaman pernah bercerai misalnya gitu. Dan itu agak sulit juga untuk masuk ke mereka. Dan yang paling berkesan, yang membuatku paling berkesan itu karena ternyata dengan teman-teman sesama aktor perempuan, mereka juga punya cerita yang sebetulnya bergesekan juga gitu loh. Yang mirip tapi mungkin berbeda peristiwa. Yang mungkin orang tuanya yang juga bermasalah, terus ada yang dia punya masalah dia bermasalah karena dia melihat temannya mempunyai masalah yang sama kayak kita kayak gitu sih. Jadi kayak dia tertekan karena sahabatnya dia itu ada masalah ya kayak gitu. Terus ternyata pengalaman perempuan itu yang kalau di saya itu lewat aktor-aktorku itu sangat beragam. Dan semuanya itu kayak layak untuk bisa disuarakan. Itu yang paling menarik dari proses itu ya, awal proses itu ketika kita saling mengenal dan saling sharing. Misalnya setelah kita riset apa sih yang kamu dapatkan, terus refleksinya ke diri kita apa kayak gitu loh. Dan itu yang paling ini sih yang paling berkesan karena ada banyak cerita dan ternyata aku akhirnya sadar bahwa ini bukan cuma isuku aja, ini bukan ceritaku. Isu bersama. Iya, ini bareng-bareng itu. Itu yang berkesan. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Yang paling Tantangan ya. Tantangan selama yang proses produksi. ya, tantangan selama proses produksi itu kalau menurutku adalah mungkin ada tabrakan secara ideologis gitu kepada misalnya teman-teman satu produksi tapi laki-laki misalnya gitu. Karena misalnya saya punya temen yang dramaturg atau teman produksi lainnya, penata artistik, penata yang lain yang mereka semuanya laki-laki dan kemudian tabrakan gagasan itu muncul. Nah, itulah yang paling kita harus bisa saling meredam. Terus habis itu juga masih bisa saling berdialog. Karena kalau misalnya kita cuman marah aja gitu, ini nanti gesekan ini nggak akan tabrakan ini nggak akan selesai. Dari kemarah, bukan esensi dari kemarahan. Iya gitu. Jadi sebagai perempuan gitu, saya sadar bahwa harusnya gitu saya punya cara untuk bisa mendekati teman-teman dengan cara saya sendiri khas perempuan gitu. Dan itu menurut saya metode yang harus diakui gitu, bahwa perempuan itu bisa lebih luas untuk menyelesaikan sebuah persoalan gitu. Jadi harus kalau ngomong ke ini nggak yang gesekan langsung, nggak yang ini, tapi kita punya posisi-posisi yang kita bisa menawarkan hingga akhirnya mereka tuh percaya, oh iya Luna bener, oke aku akan yes sama Luna gitu. Padahal seharusnya ketika posisi dirimu sudah sutradara, Iya. mau apapun itu, lu dari awal udah harus percaya. Cuma Iya. realitanya menjadi sebuah tantangan. Iya. Jadi nggak percaya, Iya. jadi harus benar-benar ekstra meyakinkan gitu Iya, ya. karena itu ini sering lo gue bilang, prestasi gue. sering gue Orang bilang juga sama maksud kita Luna. harus yang apa-apa, ini lo prestasi gue, lo akui gue dong gitu kan. Harusnya kan dari awal kalau ketika sudah nunjuk kita jadi sutradara, ya udah lo percaya. Percaya. Gitu loh. Tapi ada Iya, itu nggak tapi Lin? itu yang kita Aku jadi tertarik ekspresi ketidakpercayaan itu apakah misalnya dari aku mungkin bukan nggak percaya ya, mungkin kurang informasi atau pengen diskusi aja sama Luna. Karena misalnya beda. aku juga pernah terlibat di kesenian kan, pengalaman juga. Misalnya aku juga pernah punya sutradara, tapi aku selalu diskusi sama sutradara. Tapi memang ada gagasan-gagasan di sutradara tuh yang mungkin kurang serak. Nah itu aku nggak bisa diem aja kan. Iya, Sebagai iya, pemain itu beda. misalnya, aku nggak bisa diem aja. Terus habis itu aku diskusi. Tapi bukan berarti aku tuh nggak nurut gitu loh. Iya. Aku tuh mau ini aku terima di hati dan di pikiran Betul. itu. Jadi Disampaikan ketika tetap acting pro. itu aku bisa nerima gitu. Iya. Kadang-kadang tuh aku maksudnya nangkepnya ya, maksudnya kamu kan pengalaman sutradara. Kalau aku kan, aku kan moderator ya. Aku kan belum pernah ya. Jadi kayak kayak Ada. kadang-kadang tuh aku tuh bukan kurang serak, tidak nurut Tidak atau nurut tidak ya. menantang ya, tapi butuh dialog aja untuk dikelirkan. Kan beda nih satu sama kalau teman. misalnya mereka nggak Oh, iya, percaya gitu. sama dialog itu udah kelihatan kalau misalnya Oke. orang nggak percaya atau dia memaksakan satu kehendak tertentu gitu.
Jadi kadang-kadang misalnya dikasih tahu resisten gitu kan ada juga. Jadi Iya, memang masalah harus sikap juga ya. sikap itu kan tua kelihatan juga, sebenarnya iya, juga. karena kita juga bisa melihat responnya orang yang kita ajak ngomong itu kayak apa gitu. Jadi memang harus, atau misalnya mereka tidak bermaksud untuk merusak gagasan ini gitu. Tapi Cara penyampaiannya aja salah. bukan kali ya. gitu, tapi karena dia misalnya dia cowok gitu ya, dia menyikapinya bukan seperti kita menyikapi gitu. Ini beda penyikapan dalam ini ya. Kalau di sutradara berarti urusan artistiknya gitu. Kalau kita punya gagasan untuk membebaskan ruang misalnya gitu, tapi teman-teman untuk ini terlalu ini nggak bisa Lun gitu. Padahal misalnya aku pengen membebaskan ruang ini karena ada urusannya sama gagasan. Nah ini yang akhirnya aku perlu luruskan ke teman-teman gitu. Karena kalau enggak, akhirnya gagasan itu akan bertabrakan ya, kayak gitu sih tantangannya. Sama satu lagi sih, tantangan yang paling besar itu adalah membentuk ruang aman gitu. Makanya akhirnya aku memutuskan sama teman-teman, saya punya teman sahabat namanya Udi. Nah, saya sama dia, sama 2 temanku lagi perempuan, sama-sama berbicara dan ngobrol gitu ya. Ternyata ada sisi-sisi yang kayaknya butuh ruang aman perempuan gitu. Meskipun ruang aman ini juga bisa diakses oleh laki-laki atau siapapun, kita bebas terbuka. Tapi prinsipnya adalah ruang yang terbuka ini adalah hangat untuk kita, terutama para perempuan, dan ruangnya aman gitu. Bebas, kita pengen bebas dari diskriminasi, kita pengen bebas dari pelecehan dan lain sebagainya gitu. Rape dan lain sebagainya gitu. Karena kita memang butuh betul-betul ruang aman untuk kita berkarya gitu. Makanya akhirnya pengen bikin namanya Ruang Mirat, ini kolektif kami gitu. Meskipun masih, kalau bahasa Jawa ini jek takur-takur ya. Mirat Masih itu singkatan dari apa, Mbak? Mirat itu artinya cermin kalau di KBBI. Tapi Mirat itu sendiri adalah perempuannya Hairil. Jadi Hairil Anwar itu iya salah satu. Dan nggak pernah muncul nih, yang selalu muncul kan Hairil Anwarnya nih. Nah padahal ada sosok-sosok yang itu penting, yang muncul dalam puisinya, dan puisinya indah banget, dan itu ada satu alasan lah kenapa pengen Mirat, tapi sebetulnya artinya itu sendiri ada cermin gitu. Jadi kayak bercermin lah gitu. Nah, Ruang Mirat ini sendiri pengennya menciptakan ruang aman itu untuk kita saling berdiskusi dan berdialog soal gagasan gitu tentang perempuan. Ruang aman tuh penting banget sih, Iya. karena ketika produksi catcalling melanda, Ya, kayak gitu-gitu. pelecehan yang Iya, mungkin menurut mereka itu hal yang bisa bikin kita sebagai perempuan atau aku sebagai trans itu senang, tapi kan kadang-kadang Risih ya. kita diam bukan berarti kita tuh suka ya, tapi karena meminimalisir masalah aja. Betul. Dan nggak mau jalannya produksi jadi malahan hancur karena hal-hal yang kayak gitu. Oke. Kalau itu pengalaman yang paling berkesan apa, Bu? Kalau pengalaman paling berkesan Dalam tentunya produksi. ketika film pertama itu kan benar-benar merekam pertama kali setelah 7 tahun berpisah dengan ibuku. Jadi emak dari Jambi, jadi ibuku datang nemuin aku di Jakarta, lalu masuk dalam dinamika duniaku, dan seru banget di sana. Emak kayak yang mempertanyakan tentang seksualitas, bagaimana sih trans itu ketika berelasi dengan pasangannya, dengan laki-laki kah, dengan perempuan kah, lalu bagaimana sampai ke masalah seksual. Jadi kan nggak ada vagina, berhubungan seksualnya dari mana. Ini hal yang menurutku menarik, dan itu sengaja aku tampilkan di Film dalam Mak dari Jambi. filmnya ya. Itu juga Oke. yang tadi menjawab pertanyaanmu di awal, kenapa film Mak dari Jambi nggak ada di YouTube, karena aku nggak mau filmku diprotes oleh oknum menyebalkan. betul. Atau mungkin kalau ditayangin di bioskop, aku nggak mau dimutilasi banyak, karena kebetulan ada adegan yang aku setengah telanjang juga, kan terkait tentang tubuh dan seksualitas. Ketika Mak bertanya apa sih waria itu tuh, jenis kelaminnya apa sih, bla bla segala macam, kan itu kan butuh visual, penonton kan butuh visual. Kadang-kadang nggak cuma melulu tentang teks, tapi juga subteks kan yang ditampilkan. Jadi hal yang kayak itu berkesan banget, kesan pertama yang sangat personal, bertemu sama orang tuaku, lalu film itu menjadi pintu aku berbaikan dengan dan berdialog kembali dengan keluarga besar aku di Jambi. Dan sampai sekarang tuh hidupku tuh ketika jadi permasalahan tuh sekarang tuh lebih kayak yang bertahan hidup secara materi aja sih. Oh, apalagi secara dalam kondisi personal ya, pandemi udah. ini Iya. Kalau Udah kayak kamu selesaikan ya. relasi hubungan rumah tangga, berpacaran, aku Keren baik-baik sih. saja. Relasi dengan keluarga juga baik-baik saja. Dengan keluarga besar baik-baik aja, meskipun ada tetangga sekitar yang masih Ya, tetap rese ya. dan segala macam. Karena hidup ini tuh selalu akan ada yang kontra. Betul. Jadi aku Iya. nggak mau bagaimana aku menyikapi
pikiran orang terhadap aku. Jadi pikiran orang itu nggak akan ngeganggu aku secara personal seperti itu yang berkesan. Kalau yang menjadi sebuah tantangan adalah memang ketika pertama kalinya aku ngedirect film dengan 6 karakter yang berbeda-beda dan itu dokumenter. Dan dokumenter itu kan tanpa dialog. Meskipun tidak murni bisa dibilang dokumenter karena aku ada settingan tema kan. Temanya aku bawa tentang ngebahas isu seksualitas dan isu tentang kekerasan seksual. Jadi itu memang waktunya orang muda. Iya, itu memang aku settingin tema banget sehingga tantangan sih karena 6 karakter tanpa dialog, lalu kemudian juga teman-temanku itu tantangan besar juga. Jadi bagaimana meyakinkan mereka untuk bisa bisa sebebas mungkin ada di depan, menyatakan hal-hal personalnya mereka di kamera, meskipun nggak bisa juga aku paksa karena nggak semua orang bisa ngomong masalah personal di depan kamera, hanya itu harus kita respect. Tapi itu merupakan salah satu menambah perbendaharaan aku dalam dunia perfilman dokumenter sih kalau menurut aku. Jadi harus aku sadari bahwa aku ini tuh adalah baru menemukan dan tetap hatiku terkait minat bakatku di tahun-tahun ini, tahun 2020, makanya langsung ada dua karya. Dan tidak ada hal yang terlambat, tidak ada yang salah dengan ketika lo menemukan minat dan bakat lo di usia lo yang bahkan 34 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan 80 tahun, gak ada yang salah. Lo lakuin aja, lo kejar. Betul, itu, rebut ruangnya, dan dengan keyakinan lo bisa, lo akan bisa. Tapi kalau seandainya gagal, ya nggak apa-apa, kita coba kembali gitu loh. Gagal itu adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Kesuksesan yang tertunda. Jadul tapi sekarang masih relevan ya. Tapi kalau lihat filmnya Anggun itu menarik sekali karena Anggun itu selain sutradara dia melibatkan diri di film itu Masuk kan, ya. karena mendokumentasikan kayak part of life ya. Karena ini Rainbow, karena itu tadi sebetulnya seperti yang awal aku cerita, aku tuh pengen banget, suka banget dunia teater, tapi nggak pernah gabung teater. Akhirnya karena sibuk banyak hal, udah gitu nggak pernah juga tersalurkan. Pernah beberapa kali ikut acting produksi sutradara temenku juga, pernah dari kayak cameo, figuran, dan pernah juga jadi peran utama. Tapi aku ngerasa memang kesempatanku lebih sedikit ya di dunia ini, karena di Indonesia kayaknya banyak bertabrakan sutradaranya. Nggak apa-apa kalau ada ibu guru yang meraninya nggak harus cisgender tapi transgender, karena pada kenyataannya memang bisa aja. Sosok ibu pun bisa ibu transgender gitu kan. Nanti dia biasanya kena produsernya atau yang ngasih dananya, antar masalah lah, transgender kan kondisinya di Indonesia bla segala macam yang gitu. Jadi aku juga harus realistis. Terus aku mau tetap berhayal menjadi seorang aktor dengan keterbatasan ruang gitu loh. Jadi yang paling mungkin memang ya menjadi sutradara, membuat cerita, di situ bisa aku yang mainnya langsung, teman-temanku yang lain langsung, lalu aku bisa selipkan perspektifku dan gagasanku di dalam itu. Seperti Keren itu. sekali. Makanya ini tuh memang posisi sutradara ini posisi yang strategis banget. Jadi aku mengajak teman-teman Tabumania perempuan biologis atau perempuan trans yang punya minat bakat sama seperti kami, jangan takut. Ayo kita bisa bikin ruang aman kita bareng-bareng. Itu malah menarik sih, kayak jujur gitu sih. Ya kalau pengalamanku lihat karyanya Anggun ya, Melalui proses yang sangat panjang untuk menjadi jujur di depan kamera itu ya. Oke. Silakan Mbak Lau, pesan dan tantangannya. Kalau saya mungkin ini proses setiap proses pasti ada dinamikanya ya, dan pengalaman menarik semua proses juga ada. Cuman yang proses yang saya sendiri nih paling seneng adalah waktu itu judulnya Dunia Kecil ya, Remo main juga. Dunia Kecil. Jadi itu Dunia Kecil. dia main. Ada di YouTube. Halo. Kita nggak punya ya, belum ada di YouTube ya. Ada di Iya. YouTube. Mbak Rembo main teater, aku nonton depan sendiri. Jadi Rainbow itu pernah main teater 2 kali paling nggak. Kesempatan promo. Itu 3 naskah pendek, 3 naskah yang beda-beda. 1 naskah saya, 1 naskahnya Mei Ramadan Bandung, yang 1 naskahnya Mas Hanindawan. 3 naskah yang berbeda oleh tiga penulis yang berbeda. Dan juga ini atmosfer naskahnya beda-beda, tapi itu pendek-pendek. Jadi itu jadi 1 panggung. Jadi kita bisa seperti 3 fragmen yang berurutan ya Bu waktu itu. Padahal itu betul-betul naskah yang beda, terpisah. Lintang sore ya. Dan
iya di garapannya juga panggungnya beda. Pemerannya juga pemain cuma 5 orang ya, 5 apa 6 itu? 7. Enggak sampai, 6 Enggak ya? orang kayaknya. Oh, kirain Lintang Sore, dunia kecil deh ya. Aku Dunia belum kecil lihat itu, itu. belum lihat itu. Kamu Bintang belum Sore yang eksis dia- di Solo. itu yang menarik karena iya menggarap 3 naskah beda dan yang main itu aja, tapi mereka memerankan. Kalau biasanya ada double casting ya, tapi kan biasanya di satu naskah ini dimensi naskahnya sama. Kalau ini enggak, ini tantangan juga pikir untuk pemain karena di 3 naskah yang berbeda itu mereka memerankan tokoh karakter yang beda-beda juga. Saya yakin keren. gitu. Nah, kalau tantangan sekarang ini saya punya tantangan nih bagaimana mendapat tantangan, partner untuk berpikir di artistik karena Susah. Ya, bener Susah. bener banget. selagi ini apalagi karena ini tim saya nih seperti yang kemarin tim wabah, apa teman-teman sudah terlalu percaya sama saya ya? Kayak diskusinya kok nggak begitu ada ya, mereka percaya aja aku bilang jadi apa. katanya udahlah Mbak Awu pasti Oh, oke lah begitu. Sebenarnya nggak gitu juga yang kita pengen ya. Iya, Kita ada pengen ada dialog diskusi gitu. Luna ini kan paham ya Iya. di Berarti proses kan jadi kemarin. kayak kesepian apa ya, Mbak? Akhirnya kesepian. yes, Kita yes. bantu gitu loh. Ketika mereka. kita ngomong gagasan tuh ya sepi mungkin kan. Iya, bener. Iya karena mereka semua Karena udah dunianya percaya beda kan. atau gimana Padahal ya? saya pengennya ada ada sih inisiatif, tapi itu di bidangnya di bidang mereka masing-masing, divisi mereka masing-masing. Tapi untuk yang misalkan masuk nih ke gagasan saya nih di garapan apa kok nggak ada ya? Aku ingin sebetulnya di tim itu ada Tapi Mbak lebih bisa aktif. kasih masukan dong gitu nggak suka. Kalau aku sih di pas produksi Iya, suka gitu. gitu. Iya, iya. gitu, selalu begitu. Saya Cuman selalu kan begitu. kadang-kadang Jadi karena tiap udah kali percaya latihan, gitu. pasti itu menjaring ini kan, menjaring ide atau apa gitu gagasan atau inilah kritik atau apa nggak ada, gitu loh. Iya, Termasuk dia salah satu pemainnya, dia nggak ngasih ide apa-apa Ayo, di gagasan ngasih, saya. Masa sih ya? Enggak, aku ngasih ini. Ngasih ide main. Iya itu tadi. Mungkin karena itu ya. Lawu sejak 1993 ya. Iya. Saya 93 baru lahir, coy. Jadi padahal kita kan nggak itu ya Mbak, senioritas apa itu kan nggak kita itu ya, Mbak, ya. Beda kalau yang seperti sebelumnya kita ada produksi yang coba-coba sih pertunjukan teater yang virtual. Jadi model pendekatannya lebih ke sinema juga ya. Itu dan tantangan di situ tapi sebetulnya karena ada videografer yang ngerjakan itu tapi iya ternyata nggak enjoy akhirnya tetap ke panggung lagi saya. Iya. Mintanya Udah di biasa situ. memang di situ fashionnya. Tapi iya sekarang gitu berasa kesepian di wilayah ide ini. Oke. Ayo teman-teman, siapa yang mau menemani Mbak Lawu? Bisa DM Mbak Lawu. Bisa Oke. DM Mbak Lawu. Aku ada Wilayah satu yang gagasan. aku inget Mbak, Apa gara-gara obrolannya Mbak Anggun. Jadi aku tuh justru lupa di area personalku tuh hal yang paling berkesan ya ketika aku berkarya setelah aku berkarya di dalam rumah 2 yang soal KDRT itu. Kan itu adalah pertama kalinya aku berani untuk ngomong bahwa KDRT itu salah gitu. Ini harus dilawan nih gitu. Nah, kan bapak ibuku ini tadinya masih satu rumah tapi udah nggak kontak gitu ya. Nah, setelah aku berkarya itu, aku bisa mengikhlaskan bahwa ternyata seperti yang diomongin Mbak Anggun, bahwa sebuah keluarga itu kayaknya akan harmonis ketika dia Kadang jauh dengan ya. jarak yang jauh gitu. Kenyataannya seperti itu. Iya, karena kan mamahku itu kan tadinya bimbang ya mau bercerai apa enggak karena dia masih mikirkan anak-anaknya gimana gitu. Dan dalam kondisi terrepresi kan gitu. Nah, akhirnya setelah saya berkarya di tahun 2015, di tahun 2016 saya memberanikan diri untuk menawarkan ke mamah, kalau mamah memang nggak nyaman dengan hidup seperti ini, ayo aku antarkan ke pengadilan agama gitu. Jadi akhirnya aku mengantarkan mamaku sendiri untuk mengurus perceraian Iya, itu, dan aku yang keren. menyelesaikan. Jadi aku menemani mama sekaligus bisa menemani papaku juga gitu. Jadi setelah itu aku justru bisa lebih menerima dan yakin bahwa setiap keluarga itu punya cerita. Keluarga yang bahagia ceritanya memang pasti begitu gitu. Tapi keluarga yang tidak bahagia, dia tidak bahagia dengan caranya masing-masing. Dan itu yang paling sampai sekarang membuat saya berterima kasih kepada teater tuh karena bisa membuat saya yakin untuk berkarya dan bisa lebih belajar tentang diri saya sendiri. Oke, terima kasih. Oke, menarik sekali diskusi hari ini Tabu Mania. Tapi sayang ini sudah di penghujung
Padahal makin hot penghujung sebetulnya. Iya, ini juga panas Iya, juga. pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya kan. Terus habis itu mungkin ada teman tabumania yang masih mungkin pengen tanya-tanya ya, tapi karena mungkin saya udah jam 12 demi keselamatan kita bersama. Mungkin akan disambung lain kali ke bincang tabu selanjutnya atau kesempatan-kesempatan yang lain. Iya. Nah, ini satu pertanyaan nih. Ini kan sudah banyak berkarya ya 3 sutradara ini ya, kawan-kawan semua di sini ya, para narasumber. Gimana sih cara supaya bisa menonton atau mengakses karya teman-teman nih di mana? Karena kan kalau apa namanya sekarang kan ada Netflix, mungkin ada yang sudah masuk Netflix atau apa Belum. gitu kan. Terus habis itu ada YouTube dan sebagainya. Ada nggak sih ruang-ruang buat Tabumania untuk menonton karya Luna, Mbak Lawu sama Anggun gitu? Silahkan siapa? Iya sih, itu tadi ya. Karena saya orang lama itu ya Nah, kan. Jadi ini masukan nih. Ya kan? jadi ada problem juga ternyata saya nggak terlalu berpikir ya selama ini. Tapi ada sih beberapa garapan saya yang tapi channel YouTube-nya kelompok Teater Tukul. Jadi nanti kalau nanti tulisannya bisa ini Tukul. Nanti gitu. kita sertakan di description. Kalau yang lantai 2 sepertinya baru rencana akan ini ya. Nanti ada adminnya yang sudah menawarkan diri. Tapi kalau yang garapan terakhir saya bareng kawan-kawan lantai 2 itu yang wabah itu sudah tayang Pak, mau tuh Tanggal 11. Oh jadi besok itu Tanggal akan 11 guys. di channel YouTube-nya Dewan Kesenian Surakarta. Jadi ya itu garapan yang sebulan lalu. Itu sih. Oke. Ya. Penasaran. Oke. Kalau aku sih 2 karya terakhirku yang di 2020 ini bisa di channel YouTubeku, channel YouTube yang masih fakir subscriber, nggak aku pikirin juga sih, karena yang penting berkarya Iya, betul. aja. Awalnya sih memang karena aku pada dasarnya cita-citanya pengen jadi artis ya, terkenal, jadi memang ada motif. Jadi yang paling penting itu adalah ketika kita membuat sebuah karya dan prestasi dan atau menentukan minat bakat itu motifnya apa. Betul. Dan harus jujur terhadap motif kita tersebut. Nah, awalnya motifku adalah motif popularitas. Bentuk diskusikan dengan pasanganku. Kamu harus jujur dengan motif kamu, motifnya apa. Jangan kamu sok-sok kayak seniman yang nggak peduli mau ditonton orang atau enggak, terus bikin karya yang sesuka hatinya dia. Tapi kalau motif kamu popularitas, memang kamu harus memikirkan tentang agak sedikit negosiasi dengan idealis yang lo punya, karena harus melihat industri ya. Lalu aku berpikir kembali sehingga ya jangan popularitas banget lah gitu loh, karena hal yang paling bikin membahagiakan adalah ketika sebuah karya itu tuh murni idealisnya kita, murni gagasannya kita, tanpa ada embel-embel yang orang bakalan suka nggak sih, orang bakalan ini nggak sih, hal yang kayak gitu tuh harus disingkirkan. Dan kalau film Mak dari Jambi, film pertamaku yang bisa bikin yang berkesan banget menurut aku, dan sampai 5 tahun pembuatannya pun tahun lalu aku masih diundang di Amerika, San Francisco, dan aku nggak pernah mimpi bisa ke Amerika karena film itu bisa mewujudkan mimpiku. Nggak pernah mimpi gitu lah ya, karena tapi film itu tuh hanya bisa di screening terbatas, misal kayak kelompok tertentu pengen memutarnya itu gratis, bisa kirim email ke Kalyana Shira Foundation, Kalyana Shira film miliknya Tehnia Dinata, nanti akan ada admin yang ngebalesin dan akan kirim filenya, tapi dengan perjanjian ya. Gimana? Memang kami nggak mau banget filmnya itu tuh di share di medsos dan lain sebagainya. Yang di Solo mau mengundang? Tertarik aku. Oke. Ntar deh. Soalnya aku juga belum nonton karena beberapa kali kesempatan nonton sih di luar kota ya. Kayaknya di Solo pernah, tapi waktunya lagi nggak tepat kan. Bisa nggak dibikin cocok dong, Bu. kan. Ya. Nah, mungkin yang pengen nonton bisa email untuk mengadakan pemutaran film. Sama ini juga Rainbow, aku balik lagi ke dalam motif aku berkarya kemarin, ada unsur ingin popularitasnya juga, karena aku melihat fenomena ketika kita punya daya populer, karya yang kita buat, aku kan punya perspektif yang menurutku sudah nggak ngawur ya. Jadi ketika aku punya massa dan aku populer, karyaku tuh jadi kayak aku bisa ngebantu teman-teman yang karyanya bagus-bagus tapi nggak populer, ayo sama aku segala macam, aku tayangin segala macam, dilihat orang gitu loh. Ya kan, coba kalau kayak Atta Halilintar gitu segala macam, apa nggak setiap bikin apa-apa tuh selalu jadi sorotan. Kalau kayak kita ini kan kayak Mbak yang semalam kita bahas, nggak usah lah kita menghidupi seni aja lah, seni itu nggak bisa menghidupi kita gitu. Oke.
Kalau karya saya, sebenarnya kalau di searching di YouTube, kalau misalnya cari Luna Karisma gitu, nanti akan ada beberapa karya, kayak misalnya karya monolog, karya apa yang ada di situ. Terus mungkin pas aku nyanyi atau pas aku nge-MC atau moderatorin itu biasanya keluar. Tapi kalau channel YouTube khusus saya memang sengaja sampai hari ini tidak membuat, karena dengan kesadaran terlalu riuh dan saya memang tidak ingin menjadi YouTuber atau apa gitu. Jadi file itu saya simpan di laptop dan di Google Drive. Nah, yang punya alamatnya bisa mengakses. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman penasaran, boleh kontak ke saya langsung di nomor WhatsApp aja. Nanti bisa di ini ya. Apa email kalau email ada deh, mungkin ya. email. Email nanti emailnya Mirat Kolektif aja ya. miratkolektif@gmail.com. Itu nanti bisa saya langsung share via Google Drive. Gitu. Mungkin Menkyu bisa bantu untuk miratkolektif@gmail.com untuk mengakses karya-karyanya Luna. Saya kalau email saya pribadi agak ribet nih, agak alay namanya. Bisa DM Mbak Luna. Iya, DM di IG bisa @lunakarisma. Kan udah pada di tag. Oke, gitu Iya, ya. Untuk DM aja paling gampang ya. Bincang Tabu ini, judul sutradara perempuan akan bisa diakses via YouTube. Jadi teman-teman yang telat nonton atau hari ini berhalangan untuk nonton bisa juga nanti diakses via YouTube. Tetapi kita mau editing dulu videonya biar lebih enak ditonton oleh kawan-kawan. Nanti deskripsi yang tadi sudah disebutkan ya, cara mengakses dan sebagainya nanti akan dicantumkan di deskripsi YouTube begitu. Terus ada pengumuman juga dari Kebuka Tabu bahwa hari ini yang mengikuti sayembara komik seksualitas Kebuka Tabu, nanti sore kita ada pengumumannya. Yeay. Jadi stay tune, 10 terbaik komik seksualitas, nanti sore kita ada pengumumannya di websitenya www.kubukatabu.org. Gitu aja. Terima kasih atas kedatangannya. Thank you so Diskusi yang sangat seru. Semoga kita bisa selalu sehat, Amin. banyak rezeki, bahagia, dan selalu diberkati dalam berkarya gitu ya. Amin. Akhir kata dari kami, selamat siang, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Sampai Salam jumpa di kebajikan. akhir kesempatan, di lain kesempatan. Terima kasih. Dadah.